Baik, Terima terima kasih kasih. ya. Saya buka dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini meluangkan waktunya untuk ikut menyaksikan live kita Talkshow bersama Samarinda Pos. Kali ini kami menghadirkan Bapak Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda, Bapak Ibtu Arif Rido. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama Satgas Covid Pusat dengan sejumlah media massa termasuk Samarinda Pos sebagai upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat terhadap penanganan COVID-19 yang tengah melanda. Baik Pak Ibtu Arif Rido yang kami hormati, diskusi kita pada malam hari ini mengambil tema balap liar dan pandemi. Tetapi secara umum nanti kita juga akan membahas terkait kondisi lalu lintas di Kota Samarinda saat sebelum terjadinya pandemi dan setelah pandemi itu terjadi. Diskusi kita pada malam hari ini akan terbagi ke dalam 3 sesi, Pak. Yang pertama terkait pandemi dan kondisi lalu lintas di Kota Samarinda. Kemudian urgensi pentingnya penanganan lalu lintas di tengah pandemi. Kemudian yang terakhir adalah kita membahas secara khusus fenomena balap liar yang masih terjadi meski di tengah pandemi saat ini. Baik Pak, untuk sesi pertama ini, pandemi dan data lalu lintas di Kota Samarinda. Saya ingin Bapak menerangkan terkait selama pandemi apakah ada perubahan mobilitas masyarakat dilihat dari tingkat kepadatan di jalan raya khususnya di Kota Samarinda, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak Pimret Sapos ya. Baik Pak. Dan teman-teman yang mengikuti live pada malam hari ini. Saya Ibtu Arif Rido, saya Wakil Kasat Lantas Samarinda. Bisa dipanggil saya Rido saja supaya kita semua lebih akrab. Kemudian sedikit saya menerangkan terkait dengan situasi kepadatan lalu lintas yang ada di Kota Samarinda. Kenapa saya bilang kepadatan? Karena masih padat lalu lintas di Samarinda karena warga Samarinda juga harus beraktivitas seperti semula ketika di masa pandemik ini untuk menunjang kegiatan perekonomian, sehingga kami Satuan Lalu Lintas yang mana dalam hal ini kami halo ya Pak. Dengar ya Pak? Ya. Mbak. Ya. Yang mana kami sebagai petugas di jalan lalu lintas harus senantiasa memberikan pelayanan kepada pengguna arus lalu lintas, karena arus lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan yang mana lalu lintas jalan menjadi jalan untuk mobilisasi warga Kota Samarinda. Apabila ditarik ke belakang sebelum pandemik, sebelum tahun 2020, ya Pak, kepadatan Samarinda tentunya lebih padat lagi dibanding dengan sekarang. Jika sebelumnya Samarinda bisa dikatakan sebagai kota yang sudah macet, sekarang sudah lancar, diakibatkan karena pandemik ini, terutama untuk di pagi hari dan sore hari ketika siswa sekolah ikut mobilisasi juga menggunakan jalan lalu lintas. Kalau kita bicara waktu Pak, ini kan pandemi sudah terjadi hampir 1 tahun Pak ya. Iya. Tentu ada di mana masa-masa yang
kondisi lalu lintas di Kota Samarinda itu sangat sepi. Itu Ya, kira-kira di periode awal-awal pandemi mungkin terjadi, Pak ya? ya di awal-awal pandemi masih bulan Januari itu masih Masih normal ya? masih masih normal. Kondisi mulai mulai eh, Mulai sepi. mulai panik itu warga di bulan Maret kalau tidak salah. Di bulan Maret warga mulai panik, kemudian Iya. situasi di Samarinda bisa dikatakan sangat sepi. Namun beberapa warga juga yang sudah membaca berita sebelumnya, Iya. banyak juga warga yang berolahraga, sehingga indikator itu juga kita jadikan pedoman sebagai pelayanan kita di bidang lalu lintas. Contohnya ketika pagi hari yang tadinya orang tidak ada berolahraga, Iya, Pak. akhirnya ada olahraga. Biasanya pagi hari itu orang main sepeda Sibuk. atau jogging. Nah, itu menggunakan jalan raya juga, yang mana mereka juga berhak mendapatkan pelayanan Pelayanan. dari Polantas ya, dari itu. Jadi kita juga standby di pagi hari ketika ada warga yang berolahraga sepeda ataupun olahraga lainnya menggunakan jalan raya. Artinya selama pandemi ini kesibukan teman-teman di Polantas itu sebenarnya tidak berkurang, Pak ya. Meskipun Ya, jumlah lalu lintas juga tidak seperti biasanya. Apalagi tadi disebutkan selama pandemi ini kan ada fenomena di mana masyarakat itu lebih giat melakukan olahraga di jalan seperti betul. sepeda dan jogging. Nah, sejauh Ya, ini Pak, ada treatment khusus nggak dalam penanganan atau pengawalan masyarakat yang intensitasnya dalam melakukan olahraga di luar itu semakin tinggi, khususnya ya, yang menggunakan jalan raya? ya. Treatment khusus ada. Kita eh, ketika mengikuti forum lalu lintas namanya, kita juga Ya, sampaikan kepada stakeholder terkait. Salah satunya di Sub, yang mana di Sub juga di Sub Kota Samarinda, dan langsung direspon oleh di Sub Kota Samarinda dengan membuat jalur sepeda khusus di sebelah ya, kiri lajur jalan. jalan. Kemudian di sepanjang jalan tepian dan jalan-jalan utama juga Ada kita dibuat. kita monitor melalui CCTV yang ada di Command Center Polresta dan di Balai Dinas Kota Perhubungan. Samarinda. Oh, di Balai Kota. Ya, Pak, kalau selama proses pandemi ini ada nggak melibatkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, tapi khusus dilakukan oleh misalnya pelaku pesepeda misalnya, Pak, selama pandemi pelanggaran ini, lalu lintas terkait yang dilakukan oleh masyarakat yang yang bersepeda? dilakukan oleh masyarakat yang bersepeda, Iya, sejauh ini tidak kita lakukan penindakan. Kita tapi hanya melakukan peneguran, misalnya sosialisasi, ada Pak ya, tidak sosialisasi. Jadi ketika peneguran. kita patroli kemudian Iya, menemukan Pak. eh, keluarga yang bersepeda, dia membawa anak kecil biasanya, Oh, membawa anak kecil di pinggir jalan, di jalan raya. Kita selalu pasti kita itu. berhentikan dan kita minta untuk loading. Jadi loading itu bahasanya anak kecil sama sepedanya itu dibawa pakai mobil, suruh Iya, latihannya jangan di jalan raya gitu. itu Karena berbahaya sekali, Pak. seperti yang kita ketahui, ya betul, seperti yang kita ketahui, kalau bersepeda di jalan raya khususnya untuk anak kecil atau membawa anak kecil sangat beresiko. Beresiko. Apalagi pagi hari itu kondisi orang yang berlalu lintas tuh ada sebagian yang bahasanya buru-buru. Nah, jadi Betul. ngebut sih tidak, cuman orang buru-buru kan Iya, beda ya karakter membawa kendaraan kendaraan. bermotornya begitu. Selain
bersepeda dengan membawa anak kecil, pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan masyarakat yang bersepeda seperti apa, Pak? Karena kan komunitas-komunitas pesepeda di Samarinda ini kan selama pandemi tumbuh subur gitu, Pak. Ya, ada banyak ya pelanggaran yang dilakukan oleh pesepeda, seperti membuat konten di jalan raya, misalnya bersepeda dengan Kamera. memegang handphone ya, memegang kamera, lepas tangan, kemudian ya alhamdulillah sejauh ini belum ada terjadi sesuatu hal Ya, atau yang sangat fatal terhadap yang pesepeda, fatal. namun selalu kita mengutamakan pencegahan dan kita melakukan peneguran dan juga upaya paksa seperti itu tadi kepada orang-orang yang bersepeda untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas yang lain. Nah, Selain membuat konten juga ada konten beberapa dan juga yang biasanya terjadi dilakukan oleh pesepeda-pesepeda yang masih newbie ya, yang masih baru. Mereka menggunakan jalan di lajur kanan atau balapan sepeda, maksud bukan balapan sih, laju-lajuan lah. iya, Ya, iya, Pak. sama aja ya. Itu kadang ditemukan Ya, juga, Pak, ya, di adu jalan-jalan. kecepatan lah. Ya, ada, tapi biasanya yang masih nyubi-nyubi, yang masih orang baru naik sepeda, masih euforia, biasanya karakter membawa sepedanya seperti itu. Ada nggak sih, Namun Pak, aturan? sebagian besar pesepeda yang kita temukan di jalan ketika kita patroli, mereka membuat konten sih. Itu yang paling banyak ditemukan, Pak, ya. Ya, yang banyak Dan ditemukan. itu tentu berbahaya bagi pengendara lainnya dan dia sendiri. Ya, kegiatan membuat konten seperti itu sangat berbahaya untuk si pengendara sepeda maupun pengguna jalan raya yang lain. Ya, yang sering kita temukan di jalan-jalan, Pak, selain dari beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman kita yang bersepeda, sering juga kita menemukan kelompok-kelompok pesepeda ini yang jalannya bergerombol gitu, Pak. Misalnya Ya, sampai 3 baris, 4 baris, itu kan mengganggu lalu lintas yang ya. lain. Nah, ini yang masih sebetulnya ini mengambang ya. Jadi apakah menjadi tugas dari Polantas atau Disub? Namun siapapun yang tugas untuk kenyamanan, kami senantiasa juga mengingatkan terhadap Iya, Pak. pesepeda yang bergerombol. Jadi kita menjelaskan bahwasanya apabila bergerombol atau dalam bahasa pesepeda itu biasanya disebut peleton. Jadi di peleton, dalam satu peleton di sepeda itu maksimal dua baris ya, maksimal dua baris, dan itu pun mengambil di jalur kiri, kemudian juga mentaati peraturan lalu lintas seperti dia menggunakan roda 2, kendaraan bermotor roda 2 gitu. Nah, kemudian khusus untuk pengendara sepeda nih, Pak, di sini kan ada jembatan kembar yang lajur antara kendaraan roda 2 dan lajur antara kendaraan roda 4 itu kan dipisah. Betul. Nah, terkadang teman-teman pesepeda itu justru menggunakan di lajur roda 4. Lajur kanan. Ya, karena itu gimana, begitu Pak? Kita lakukan peneguran, misalnya kenapa dia ambil jalur mobil ya di sebelah kanan, beberapa dari mereka menjawab kalau kita ambil di sebelah kiri, jalurnya sangat sempit. Apabila tidak kuat nanjak atau nanjaknya pelan-pelan, di belakang justru akan macet, sehingga dia mengambil jalur kanan. Kemudian kita juga sudah memberikan masukan kepada pihak yang mengelola jembatan kembar agar membuatkan juga jalur khusus, jalur
pesepeda. Namun Oh, ada permasalahan karena ketika sepeda naik ke atas harus uji coba yang untuk angin. Jadi apakah angin itu bisa membawa pesepeda larut atau tidak gitu. Jadi takutnya apabila kita membuatkan jalur sepeda khusus di jembatan, ketika ada angin kencang, sepeda itu bisa larut, terbawa angin. Justru gitu. itu lebih berisiko. Nah, itu dari pihak pengelola jembatan yang nanti menentukan apakah bisa dipasang jalur sepeda khusus atau tidak. Cuman ketika kami konsultasi ke ahli konstruksi atau ahli bangunan, ada yang jawab salah satu jawabannya seperti itu, gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa saat ini kondisi jembatan itu belum layak untuk dilalui jalur pesepeda. Nah, dalam kapasitas ini saya tidak bisa menjawab ini layak dilalui sepeda atau tidak karena itu menjadi ranahnya Pengelola ahli jembatan, konstruksi Pak. mungkin ya. Oh, ahli Ya, konstruksi. ya mungkin ahli konstruksi jembatan ya yang lebih paham terkait dengan layak atau tidak dilewati oleh pesepeda. Hanya saja mulai dari semenjak jembatan itu digunakan belum ada sih kejadian Yang fatal. pesepeda jatuh di situ, belum ada. Kalau jatuh ya sangat fatal, Pak. Kalau jatuh hanya jatuh di aspal yang mungkin masih bisa dimaklumi. Kalau ya, ke bawah sungai jatuh di aspalnya, bukan jatuh sungainya dari jembatan ya. Iya, karena iya, safety iya, sih. iya. Kalau kanan kirinya safety, cuman ketika kita melintas di atas, kalau ada angin kencang, nah itu yang di situ yang berbahaya. Maksud saya itu. Oke. Siap. Oke, Pak Rido. Penanganan berlalu lintas teman-teman yang bersepeda itu dengan yang berkendaraan jenis mesin itu ada perbedaan atau sama, Pak? Misalnya pesepeda itu tetap juga harus menggunakan helm. Kalau di malam hari tetap juga harus dilengkapi dengan penerangan. Nah, saya lihat kan hal-hal itu belum menyeluruh sepertinya, Pak. Ya, belum menyeluruh. Hanya saja sudah dikeluarkan undang-undang khusus pesepeda ya, undang-undang khusus pesepeda. Iya. Sudah ada, Pak, ya, khusus pesepeda. Permenhub ya, nomor Permenhub, berapa? Pak. Ya, tentang pesepeda. Itu sudah dijelaskan di situ terkait dengan aksesoris sepeda dan perlengkapan diri ketika bersepeda. Namun seiring berjalannya waktu, mungkin sosialisasi hanya sebagian besar di kota Jawa ya. Kalau di Kalimantan Timur mungkin sosialisasinya belum sampai sini, tapi warga yang menggunakan sepeda sudah cukup sadar diri menggunakan helm, kemudian aksesoris lampu dan lampu depan dan belakang, kemudian perlengkapan seperti sepatu, kemudian baju sepeda dan celana sepeda juga sudah cukup lah. Ketika kami lihat mereka sudah melindungi dirinya masing-masing dengan perlengkapan yang layak tentunya. Baik, Pak. Oke, Pak. Ya. Di sesi pertama ini ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya yang ingin saya ajukan. Mungkin terkait jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Samarinda di masa pandemi ini, Pak. Artinya trennya itu menurun atau sebenarnya pandemi tidak mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas? Ya, terkait kecelakaan lalu lintas, kita memang malam ini saya tidak pegang data karena karena ini weekend jadi tidak bisa membuka data juga. Saya harus ke kantor dulu terkait dengan trennya mungkin, Pak. Ya, trennya kecelakaan lalu lintas masih sama ya, artinya tidak ada perbedaan antara pandemi sebelum pandemik dengan pada saat pandemi sekarang ini. Iya. Berarti kenapa bisa begitu?
Iya Ya, Pak. karena faktor utama eh, kecelakaan yang ada di Samarinda adalah eh, Human error. jal- jalanan dan human error ya, seperti OC ya, out of Iya control, Pak. dan kondisi jalan yang kurang kurang Memadai. bisa dibaca ya, kurang bisa dibaca oleh pengendara yang baru-baru tentunya. Kondisi jalan itu termasuk misalnya gelap atau berlobang gitu Pak ya? Ya, kondisi jalan yang gelap, berlubang, terus belokan-belokan, tikungan-tikungan yang eh, mungkin tidak di eh, tidak di Lengkapi tidak dihafal itu sama orang yang lewat pengemudi. pengemudi jalan ya. Itu menjadi faktor utama dari kecelakaan yang ada di Samarinda. Kalau kita bagi per wilayah Pak, daerah-daerah yang paling rawan Daerah kecelakaan di rawan Samarinda itu Samboja, setelah Samboja itu kan eh, jalur Samboja Samarinda ya Pak? itu daerah rawan. Kemudian khusus di Samarinda sendiri ada Ya. jalur tanah merah yang mana Hmm. tikungannya tajam, kemudian Ya. nanjak atau dari sebaliknya juga menurun, sehingga apabila eh, ada salah satu komponen, misalnya rem blong atau lampu mati, Ya. tidak bisa Nah, dibaca oleh pengendara uh, lainnya yang lainnya, ya bisa menjadi faktor kecelakaan penyebab. gitu, penyebab kecelakaan, terutama di seputaran Samarinda Bontang ya, jalur Samarinda Bontang, Tanah Merah. paling paling merawan situ Pak ya. Ya betul, karena Pak, hanya kalau ada satu jalur ya, satu ruas lajur. satu jalur. Ya. Hmm. Kalau misalnya itu tadi kan disebutkan beberapa ruas jalan yang memang kondisinya jalan poros lah seperti itu Pak ya. Nah Ya, kalau di tengah kota Pak ada nggak titik-titik yang menjadi perhatian dari teman-teman dari Satlantas? di tengah kota, khususnya kawasan yang dia memiliki median jalan yang tingginya sampai dengan 1 meter, setengah 1 meter. meter atau setengah meter ya itu ya, Iya, iya. median Yang kayak jalan di itu. Dr. Stomo gitu Pak ya. Betul. Nah Maksud itu tinggi. betul. Ketika median jalan yang tinggi juga, seringkali ketika ada Jadi, OC, median iya Pak. jalan menjadi penyebab juga kecelakaan. Namun apabila tidak ada median jalan juga tambah lebih berbahaya gitu loh Mas. Iya. Hmm. Artinya idealnya median jalan ini tetap diperlukan, tapi tidak perlu terlalu tinggi Pak ya. Median jalan tetap diperlukan. Nah, namun dengan Ketinggian yang ideal. lalu standar lalu lintas dan jalan ya, gitu. Pak, kalau kita lihat kan beberapa bulan yang lalu Dinas Perhubungan itu kan mulai melakukan penerangan di sejumlah jalan. Misalnya di Samarinda Seberang Betul, itu kan sekarang sudah mulai ya, terang, Pak. Nah, Pak, ya, tapi meski begitu kan masih banyak titik-titik jalan di Kota Samarinda ini yang kondisinya cukup gelap. ya, Misalnya kalau kita ke daerah Lobakung. ya. Nah, sejauh ini Pak, harapan dari teman-teman Lantas itu atau mungkin pendataan yang dilakukan teman-teman Lantas itu masih banyak mungkin jalan-jalan yang tingkat kerawanannya tinggi justru karena disebabkan oleh kondisinya yang masih gelap gulita Pak ya. Masih ada. Betul, ya, betul. Di setiap kita patroli dan melaksanakan survei di lapangan, selalu Iya Pak. kita membuat catatan terkait situasi dan kondisi jalan. Misalnya di simpang jembatan kembar, Oh iya, yang di Samarinda Seberang. Nah, Samarinda contohnya ada Seberang. median jalan yang tidak terpakai. Nah, kita juga Oh betul. bersurat kepada Dishub dan ke Pemkot Samarinda untuk segera melakukan rekayasa lalu lintas terkait titik tersebut.
kemudian di Iya. eh, jembatan yang baru itu Mahkota 4 ya, Mahkota 2. Mahkota Mahkota 2, Pak. 2, jembatan Mahkota 2 juga tadinya median jalan di situ median jalan bahannya cor beton, kemudian seringkali terjadi kecelakaan. Mungkin seminggu bisa hampir tiap hari lah kecelakaan Iya, karena betul, median Pak. jalan. Akhirnya Iya. kita lakukan survei di lapangan dan kita bersurat ke Disub dan Pemkot dan Dinas PU. Akhirnya median jalan tersebut diangkat oleh Dinas PU. Iya. Nah, seperti itulah kurang lebihnya Pak ya. penanganan upaya kami terhadap kondisi-kondisi jalan yang kurang memadai. Apabila penerangan juga menjadi faktor utama kecelakaan lalu lintas, seperti yang saya bilang tadi di awal, Iya, Pak. fasilitas jalan yang kurang memadai salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda. Siap. Oke, Pak. Saya ingin beralih ke jenis pertanyaan yang lain, Pak. Selama pandemi ini, apakah ada program khusus mungkin yang ditekankan oleh Polantas, baik itu dari Dirlantas, dari Porda, atau dari Mabes langsung terkait kondisi pandemi? Misalnya, kita lihat di kantor pos, simpangan kantor pos Jalan Awanglong itu kan, Pak, dulu sempat Ya, dibuat pembatas-pembatas pengendara roda 2. Nah, saya pikir kan itu kebijakan baru menghadapi situasi pandemi supaya pengendara itu tidak saling berdempetan gitu, Pak. Nah, apakah ada regulasi baru atau misalnya program-program baru terkait pandemi ini yang dilakukan oleh teman-teman di Polantas secara keseluruhan? ya. Jadi program sekarang atau kebijakan-kebijakan baru sekarang, kita tidak hanya berfokus kepada lalu lintas dan Ya, jalan, tapi kami juga berfokus terhadap penanganan COVID-19, yang ya, Pak. mana kami setiap hari mengikuti operasi justisi bergabung dengan TNI dan Satpol PP dan Ya, stakeholder Pak. terkait untuk melakukan kegiatan operasi justisi. Selain itu kita juga membantu pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi terkait Ya, Pak. COVID-19 dan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Nah, Sehingga dalam dalam untuk penanganannya. lalu lintas, penanganan lalu lintas, kita belum ada kebijakan baru yang lebih spesifik terhadap lalu lintas ketika pandemik, belum ada. Hanya kemarin ada itu terkait dengan angkutan ya, terkait dengan angkutan umum, Oh, ya. terkait dengan Kapasitas. angkutan umum yang kita diminta untuk Nah, membatasi penumpang ya, ya. dan mensosialisasikan social distancing yang mana sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik, Pak. Gitu. Oke, Pak. Ya, Kita sudah berada di sesi terakhir dalam diskusi kita. ya, Bagaimana tema kita yang kita angkat pada malam hari ini adalah balap liar dan pandemi. ya, Sengaja tema ini yang kami angkat, Pak, karena beberapa waktu belakangan ini fenomena balap liar di Samarinda itu kayaknya meningkat lagi, Pak. ya, Padahal betul. sempat redam, sempat hilang, tapi kemudian beberapa minggu ini kembali muncul. Padahal kan situasinya sedang pandemi. Ya, Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan, apa memang sesuai dengan yang dilaporkan masyarakat selama ini, Pak, bahwa balap liar itu aktivitasnya sedang tinggi-tingginya sekarang. ya. Terima kasih Mas. Terkait dengan balapan liar, eh, dalam beberapa minggu terakhir ini memang menjadi fokus dari
penindakan kami karena Ya. aktivitas balap liar mengganggu pengguna jalan dan membuat kebisingan ya di Ya. lingkungan sekitar, khususnya di titik-titik yang menjadi tempat favorit para pebalap liar ini. Tadi malam kita sudah lakukan penindakan di daerah Simpang Hotel Mesra dan di Oh iya. Porvo. Porvo. Jumlah sepeda motor yang kita amankan ada 20 sepeda motor. Sebagian besar memang mengikuti kegiatan ngeset motor ya. Jadi kalau balap liar itu kan, balapan itu kan dia ada start dan ada finish. Namun yang kita temukan tadi malam adalah orang ngetes motor. Jadi dia hanya ngetes motor, kemudian menggunakan jalan raya. Jadi seperti yang diberitakan sebelumnya, balap liar yang marak itu ketika kita turun ke lapangan, ya mereka hanya ngetes motor, tidak balapan. Namun tetap saja kegiatan tersebut mengganggu aktivitas orang sekitar dan tentunya sangat berbahaya bagi pengguna jalan raya yang melewati area tersebut. Ya. Kalau titik-titik yang menjadi tempat favorit teman-teman yang balap liar ini daerah mana Pak untuk Samarinda yang paling favorit? Ya. Untuk tempat-tempat spot-spot yang menjadi favorit yang seperti saya sebutkan tadi di Simpang Hotel Mesra, kemudian di Porvo itu mengarah ke M Yamin ya. Ya, yang jalur 2 mereka incar Pak ya. Ya, jadi mereka model kapsul ya. Model kapsul itu seperti road race tapi dia menggunakan median jalan sebagai tikungannya. Kemudian juga kapsulan itu Pak ya. Ya kapsulan. Kalau di Hotel Mesra dia pakai tikungan yang di depan makam pahlawan itu. Oh iya. Pada prinsipnya Polantas tidak melarang anak-anak muda untuk balapan atau siapapun itu yang ingin balapan, hanya saja silahkan menggunakan arena yang lain gitu. Contohnya bisa menggunakan sirkuit kalan atau tempat-tempat yang sudah tidak digunakan gitu. Misalnya ada jalan yang tidak digunakan kemudian ditutup, kemudian diperhatikan keamanannya. Iya Pak. Itu bisa digunakan juga untuk latihan. Sebetulnya kalau latihan balapan itu tidak harus kebut-kebutan, karena latihan balapan itu kita bisa menguasai cornering dan braking point, teknik ngerem ya, bisa menguasai teknik ngerem dan cornering itu sudah bisa untuk mengejar balapan yang ketika nanti di arena sesungguhnya gitu. Sebetulnya balapan bukan hanya kepada kecepatannya, namun kepada teknik-teknik balapan juga perlu dikuasai. Dan selama ini pebalap-pebalap yang berlaga di arena resmi, kalau latihan sebetulnya bukan kebut-kebutan di jalan. Mereka latihannya di suatu tempat, kemudian dia latihan cornering, latihan ngerem, latihan posisi duduk, kemudian hanya ya latihan-latihan yang menjadi dasar untuk balapan. Ya, bukan latihan kebut-kebutan ya, bukan latihan top speed gitu. Gitu. Pak, sejauh ini penindakan yang dilakukan teman-teman Lantas itu kan sudah sering dilakukan, Pak. Tetapi justru sepertinya tidak menurunkan jumlah aksi balapan liar di jalan.
Nah, Iya. yang ingin saya tanyakan Pak, upaya pembinaan yang dilakukan selama ini itu seperti apa sih Pak? Apakah memang tidak ada efek jerah sehingga ketika ditertibkan kemudian dilepas dan berulang lagi? Misalnya mungkin motornya tidak dikembalikan, mungkin itu bagian dari efek jerah itu tadi Pak. Kira-kira bagaimana? Iya. Ya karena eh, pada dasarnya penindakan balap liar ini apabila kita lakukan tilang, Iya Pak, mereka diminta untuk membayar sesuai di pasal 11 sesuai pelanggarannya. terkait hukumannya denda 3 juta atau 1 tahun penjara. Nah, Hmm, ketika kita lakukan penilangan terhadap mereka, mereka sanggup membayar 3 juta itu sehingga eh, lepas hukuman kurungannya. menjadi apa ya? Menjadi Ya dasar gitu. bagi mereka, jurisprudensi bagi mereka sendiri lah. Oh, kalau saya ketangkap polisi, saya bayar 3 juta lepas. Saya ketangkap polisi, Oh, saya bayar 3 juta lepas. Sehingga eh, itulah yang menjadi sebab kenapa ketika mereka ditangkap, mereka masih mengulang, ketika ditangkap masih mereka. Karena ya hak hukumannya hanya seperti itu. Kita tidak punya ya. kewenangan untuk eh, menyita motor sampai sekian lama. Tuh, apalagi sampai memiliki motor tersebut, kepolisian tidak mempunyai kewenangan gitu. Kita hanya menahan sementara, misalnya motor kita tahan dalam jangka waktu tertentu. Itu masih menjadi kewenangan kami. Tapi kalau motor disita kemudian untuk dimusnahkan, Nggak eh, mungkin ya sangat 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 tidak mungkin karena aturannya memang eh, seperti itu. ya aturannya memang hanya denda 3 juta atau motor Kurungan. atau kurungan 1 tahun. Namun Ya. kita bisa melakukan pembinaan terhadap pebalap liar tersebut. Contohnya pembinaan fisik, kemudian hukuman dengan pembinaan fisik atau menyita motor itu tadi. Kemudian kita buat surat pernyataan, kita panggil orang tuanya. Ya hanya seperti itu saja hukumannya. Gitu. Prosedurnya Pak ya. Ya, sehingga ketika mereka mereka sudah siap untuk mendapat hukuman tersebut, mereka akan turun lagi di jalan. Gitu. Pak, kalau dari kelompok usia, memang betul mereka yang terlibat di balapan liar ini kebanyakan masih usia pelajar, Pak. Ya, masih usia pelajar ya. Beberapa masih usia pelajar, jadi anak-anak pelajar ini mereka masih umur 14 tahun, 16 Oh, tahun, ya belum punya 14 SIM sampai berarti Pak ya? 16 tahun lah. Ya belum punya SIM dan mereka pergi dari rumah tidak izin orang tua. Gitu. Penanganannya pun pasti berbeda kan Pak ya? Penanganannya berbeda, kita sendirikan. Eh, Kemarin ada kalau tidak salah yang di bawah umur, dia Iya, bawa ikut ikut ngetes motor ya, ikut ngetes iya motor Pak. di Simpang Hotel Mesra. Juga kita amankan kemarin anak tersebut bersama sepeda motornya. Ya. Pak, ini terakhir pertanyaan kami Pak. Kalau kita lihat kan fenomena balap liar ini kan agak susah dihilangkan karena memang kan ini hobi Pak ya. Ya betul. Dan di sini juga mungkin ada sedikit bakat lah. Cuman memang Ya, arena yang dia arena yang menjadi tempat mereka lakukan hobinya itu kan tidak diperkenankan, artinya dilarang. ya, Nah, penanganan balap liar ini saya pikir kan bukan hanya menjadi tanggung jawab teman-teman Polantas dalam menertibkan. Nah, ya, mungkin perlu kerjasama dengan pemerintah sehingga ada semacam kerjasama lah pembinaan anak-anak muda ini sehingga hobi yang mereka salurkan ini di tempat yang benar. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, harapan dari teman-teman di Polantas terkait penanganan balap liar ini sehingga yang dilakukan itu tidak hanya penertiban saja tapi ada pembinaan secara nyata yang juga melibatkan pemerintah. Nah, kira-kira harapan dari Polantas bagaimana Pak? ya. Betul yang dikatakan, kita harus kerjasama dengan stakeholder terkait
Dan sudah kita lakukan, kita dengan komunitas-komunitas yang hobi balapan, kita sudah sampaikan ke mereka bahwa kalau memang mau balapan betulan, pakai aja sirkuit kalan ya. Iya. Pakai sirkuit kalan, misalkan nanti ada biaya sewa atau apanya kan bisa urunan. Sudah kita sampaikan seperti itu, dan hari ini hari Sabtu dan Minggu sudah ada latber latihan bersama di sana. Iya, Pak. Di sirkuit Kalan, dan itu memang kita izinkan karena itu latihan bersama yang dilaksanakan secara resmi. Kita juga sudah seringkali berkoordinasi dengan Dispora terkait dengan balap motor ini supaya difasilitasi. Namun kembali lagi ke balap liar yang ada di jalan, sebetulnya mereka bukan balap liar balapan sesungguhnya, namun mereka hanya ikut-ikutan karena mungkin dia melihat konten yang ada di medsos atau di televisi gitu, Pak. TV ya. Jadi mereka ikut-ikutan di jalan raya. Sebetulnya kalau yang kembali lagi ke balap liar di jalan tadi, sebetulnya mereka bukan pembalap yang sesungguhnya. Mereka hanya orang yang ikut-ikutan saja. Gitu. Hanya ngetes motor, hanya ya bahasanya untuk lucu-lucuan aja lah, bukan balapan. Balapan yang sesungguhnya. Pak, ini sebenarnya pertanyaan kami sudah ada beberapa lagi yang kami siapkan. Cuman berhubung waktu juga sudah melebihi dari waktu yang sudah kita tentukan tadi. Tapi mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Ini tadi titipan dari teman kami melalui WA tadi. Kita bertanya, Pak, itu di jalan raya banyak motor yang tidak balapan liar, tapi menggeber mesinnya, suaranya nyaring banget, Pak. Nah, maksudnya Polantas itu ada upaya nggak supaya modifikasi knalpot yang tidak sesuai standar itu juga dilakukan razia terhadap itu, Pak? Iya, kita juga razia terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak standar ya. Namun bising sekali itu. Ya betul, bising sekali. Namun beberapa knalpot yang kita temukan dia sudah lulus DB killer, sudah lulus sudah lulus untuk ngetes suara itu, dan ada SNI-nya. Jadi agak kesulitan juga. Nah, di situ kita ini mau di sita tapi ada SNI-nya. Nah, gitu. Jadi ya kita cari yang tidak ada SNI-nya. Gitu. Memang kita lakukan penertiban terhadap knalpot brong ya bahasanya. Knalpot brong kita lakukan penertiban. Tapi ketika itu ada SNI-nya atau dia lulus standar, kita tidak bisa lakukan upaya paksa. Itu. Baik. Oke, terima kasih Pak Ibtu Arif Ridho selaku Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Samarinda. Waktunya sebenarnya pukul 22 kita berakhir, Pak, tapi ini memasuki pukul 22.30 kita masih tetap lanjut. Terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga di lain kesempatan nanti diskusi selanjutnya tetap bisa kita lakukan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pimret. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya.